untuk menyatakan berhenti. Paling parah terdampak banjir, sementara Kabupaten Agam Semarang dampak longsor. Daerah-daerah das itu memang di atasnya udah hancur, udah apa ya, kayak apa namanya, bersih kayak lapangan bola ya. Iya. Jadi untuk menunggu konstruksi hutan kembali kepada awalnya itu butuh waktu yang nggak hanya 5 tahun, mungkin di atas 10 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Siki Story Podcast. Teman-teman, banjir besar yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada tahun 2025 kembali mengingatkan bahwa provinsi ini masih menghadapi kerentanan serius terhadap bencana hidrometeorologi. Ribuan rumah terdampak, infrastruktur publik rusak, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dalam waktu yang tidak singkat. Pengalaman Indonesia dalam berbagai bencana menunjukkan bahwa proses pemulihan ini tidak hanya soal membangun kembali rumah atau jalan yang rusak, tetapi juga menyangkut pemulihan ekonomi, psikologis, dan juga tata kelola pembangunan yang lebih tahan bencana. Karena itu pertanyaan mendasar muncul, teman-teman. Seberapa cepat dan efektif proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca banjir 2025 berjalan? Untuk itu, dalam mendiskusikan hal ini telah bergabung bersama kami melalui via Zoom ada Om Alfian dari Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Assalamualaikum Om Alfian, terima kasih sudah mau bergabung. Waalaikumsalam, kabar baik. Baik, Om, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami hari ini ya, Om. Ya, oke. Baik, Om, sebelum lebih jauh, kami ingin bertanya dulu nih, bagaimana kondisi Aceh 3 bulan terakhir ini, Om, pasca bencana banjir kemarin? Ya, kondisinya sebenarnya tidak banyak berubah ya. Cuman perubahannya sedikit itu ada, bahwa sekarang lagi dikejar hunian sementara untuk para korban ataupun para korban yang tidak memiliki rumah lagi. Tapi kalau misalnya sektor pertanian, sektor transportasi, termasuk kelistrikan, itu masih ada daerah yang memang belum bisa terpenuhi, ya, belum diperbaiki sama sekali ya. Oke, baik, Om. Kalau dari kalkulasi MATA sendiri, seberapa besar skala kerusakan yang ditimbulkan banjir di akhir 2025 kemarin gitu, Om, terhadap pemukiman gitu ya, bangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di Aceh ini seberapa besar, Om, skalanya, Om? Ya, kalau misalnya Aceh kan sebelumnya pernah terjadi tsunami ya di 2024 ya, dan itu juga di akhir pada saat itu Desember. Nah, kalau kita bandingkan di bencana ekologis kali ini, itu lebih parah. Jadi daya rusaknya lebih tinggi dan tersebar di 18 kabupaten kota. Jadi kalau misalnya pada saat tsunami dulu itu memang ada beberapa titik yang dahsyat, ya, tapi itu titiknya terbatas, tidak tersebar kayak posisi dari bencana ekologis kali ini. Berarti justru banjir ini lebih parah ya, Om, daripada tsunami 2004 silam, Om? Ya, lebih parah. Jadi kalau tsunami 2024 itu kan, 2004 itu posisi korbannya lebih banyak ya, kerusakannya juga banyak, tapi itu fokusnya titik, misalnya kayak di Banda Aceh, ya, di beberapa kabupaten saja, Aceh Barat misalnya. Nah, tapi kalau misalnya bencana ekologis ini memang secara korban memang ya 1.000 ya di Aceh yang meninggal, tapi kerusakan infrastruktur itu seluruh sektor kehidupan ekonomi masyarakat itu memang total semua rusak. Merata. Jadi, ya, Om, berarti daya ya? rusaknya memang parah ya. Om, kalau untuk saat ini ya, hari ini kegiatan apa yang paling berdampak dan hingga saat ini butuh perhatian ekstra, Om, kerusakan di Aceh, Om? Ya, sebenarnya kan kita itu lagi evakuasi ya. Jadi di Aceh sini ada
kita bangun semacam koalisi masyarakat sipil peduli bencana, ya. Jadi ada organisasi masyarakat sipil yang terkumpul untuk bicara advokasi. Nah, jadi kondisi sekarang itu banyak hal-hal yang memang yang seharusnya diselesaikan masa tanggap darurat, ya. Karena kan Aceh sekarang tidak lagi masa tanggap darurat, ya, termasuk di beberapa kabupaten yang terakhir juga sudah kembali kepada keadaan darurat, ya. Jadi tidak lagi bicara soal tanggap daruratnya. Jadi kayak misalnya terutama ya soal akses, ya. Jadi masih banyak daerah yang memang untuk diakses itu harus naik perahu. Jadi jembatan Beli juga belum semuanya terbangun, ya. Nah, itu akses terhadap pendidikan, ya, tempat fasilitas gedung-gedung pendidikan itu mulai SD, SMP, SMA, SMK juga ada daerah-daerah yang masih ada di luar, ya, karena masih ada. Nah, yang kemudian juga akses terhadap tempat tinggal, hunian yang semua para korban yang terutama yang memang status rumahnya rusak berat itu memang negara membuat hunian, tapi sampai sekarang memang hunian itu belum terpenuhi secara maksimal. Jadi itu tersebar, kan, kalau ada Kabupaten Biren, Bener Meriah, Aceh Tengah, itu mereka belum mendapatkan hunian. Nah, begitu soal misalnya ada daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi, yaitu kayak Bener Meriah, ya, Aceh Tengah, itu kondisi listriknya juga belum mereka dapat. Ya, belum mereka dapat. Nah, ya artinya alasan dari PLN karena soal akses untuk berhubungan materialnya harus susah dibawa karena ya posisi harus melalui sungai. Nah, jadi ini sebenarnya kan pekerjaan-pekerjaan yang harus dituntaskan oleh negara itu pada saat tanggap darurat. Jadi pada saat kemarin itu ketika tanggap darurat kita khawatir, ya, khawatirnya bahwa kita tidak mau lihat lagi ke belakang kayak misalnya lumpur, ya, lumpur masih banyak ini lumpur, ya, kayak di PD Jaya, ada di Aceh Timur, ada di Aceh Utara, ada di Kabupaten Biren, ini lumpur tersentuh sekali. Jadi itu kan seharusnya kan tugas-tugas pada masa tanggap darurat yang seharusnya negara kekhawatiran di level koalisi kita masyarakat sipil. Tugas-tugas ini akan tinggal artinya tidak siapa yang akan menyelesaikan ini nanti, karena sekarang negara bicara soal fokus Huntara, ya, Huntara, dan juga walaupun kita tahu belum ada kepastian bagaimana membangun terhadap hunian tetap, misalnya ini juga negara memutuskan karena dibangun hunian tetap. Oke, baik Om. Berarti untuk sekarang fokusnya itu terhadap Huntara juga, ya Om, ya. Hunian sementara itu juga belum semuanya kan Om? Belum dibangun ya, belum semuanya. Semua. Jadi yang kita lihat sebenarnya sebelum bulan Ramadan, ya, kemarin itu semua artinya seluruh warga terdampak itu sudah menetap di bara-bara semua. Tapi ternyata itu nggak terjadi. Jadi itu hampir semua kabupaten. Jadi tidak ada satu kabupaten hari ini yang memang normal. Korbannya tinggal di Huntara semua. Tapi masih dalam memperbanyak Huntara, ya, masih memperbanyak Huntara. Jadi ada yang sudah selesai, tapi di ada beberapa titik ini satu daerah tersebar juga di Huntara. Oke, baik Om. Tapi kalau selama proses rekonstruksi ini, kalau dari pandangan Om Alfian, seperti apa sih evaluasi terhadap respon pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu, ya Om, ya, dalam fase tanggap darurat hingga rehabilitasi? Nah, yang pertama kan harus dilihat, ya, hari ini ada Satgas DPR RI, ya, itu di bawah Pak Dasko langsung, ya. Satgas DPR RI ini tujuannya yang udah kita pelajari, mereka mengkoordinir ada 10 kementerian dan ada 10 SKPA di level Pemprov Aceh. Jadi mengkoordinir terhadap secara teknis apa kekurangannya, apa masalahnya, mereka misalnya Satgas ini menjembatani. Nah, yang kedua, melalui Presiden itu juga dibentuk Satgas Rekon, ya, Satgas Rekon yang diketuai oleh Pak Tito Karnavian selaku Mendagri saat ini. Nah, Satgas ini dia juga menjembatani kementerian-kementeriannya. Jadi agak kacau sedikit kalau kita lihat dengan pengalaman pada masa penanganan BRR dulu, tsunami Aceh dulu. Jadi Satgas Rehab Rekon ini dia nggak punya kewenangan. Kenapa? Yang memiliki budget ini kementerian-kementerian.
Oke. Jadi bayangkan proses birokrasi ini akan lambat. Mm-mm. Ya seharusnya kenapa tidak dibentuk badan. Nah kemudian tiba-tiba muncul lagi ada Satgasus ya, itu yang ngakunya datang ke Aceh, itu ngakunya di bawah langsung Sekretariat Negara. Oke. Nah jadi dari kami di Aceh, terutama masyarakat sipil, ini mulai jadi para geng ini akhirnya punya apa namanya ya punya Satgas masing-masing tidak koordinasi. Masing-masing. Oh, Ya tapi nggak tidak saling koordinasi. koordinasi gitu, Om. Ya kalau kita nggak koordinasi, jadi ada pertarungan juga sebenarnya di lingkaran istana kalau kita lihat dengan adanya terakhir ada Satgasus yang yang sempat ngumpulin beberapa jaringan ex BRR untuk berdiskusi bagaimana proses penanganan bencana. Nah, jadi kalau kita lihat sampai hari ini kan negara belum ada memberi sebuah kepastian ya bagaimana proses hunian tetap yang rumah yang layak huni harus dibangun oleh kita kapan dan dimulainya ini belum jelas. Kalau kita lihat malah nomenklatur anggaran juga secara APBN kayaknya belum ada sama sekali. Oke. Nah, apa namanya? Begitu juga misalnya soal bagaimana untuk normalisasi sungai ya, normalisasi sungai das yang itu dari Aceh Tamiang sampai Singkil. Ya karena ini das ini harus dinormalisasi secara apa namanya secara standar ya, karena memang di atas kan udah habis semua, jadi tiap sebentar banjir langsung hujan. Nah yang kemudian bagaimana memastikan petani tambak misalnya, yang lumpur di tambak-tambaknya ini hampir setara dengan pemantangannya, udah itu sawah juga demikian. Jadi seharusnya negara ini harus mempercepat ini karena ekonomi masyarakatnya kan di sana. Ya ekonomi masyarakat. Jadi orang nggak bisa bertani padi, orang nggak bisa bertani untuk apa namanya tambah. Nah ini semua lumpur dan itu seharusnya makanya saya bilang tadi bahwa ini yang harusnya diselesaikan di masa tanggap darurat karena tanggap darurat kan 4 kali proses perubahannya 4 kali tanggap darurat pada saat itu. Iya. Oke, itu yang pas BRR ya Om ya? Iya betul. Oke. Nah Om tadi kan Om sempat mention tentang anggaran itu ya Om ya. Berarti kalau untuk distribusi bantuan untuk pembangunan rumah gitu ya dan infrastruktur berarti belum efektif Om? Atau ya belum sekarang sasaran? kalau itu memang belum dibangun sama sekali ya. Kayak misalnya utara sementara saat ini kan di bawah BNPB ini. Jadi BNPB yang komodir semua ya. Tapi kalau misalnya pembangunan rumah hunian tetap ya jalan yang rusak ya termasuk jembatan ini belum dibangun. Jadi ada satu jembatan yang dibangun, ada 2 ya. Jembatan yang jalur Aceh Medan yang itu tepatnya di Kuta Blang yang sekarang buka tutup ya, jadi lagi dibangun. Nah, kita udah tracking juga, itu nomenklatur anggarannya nggak pasti ini. Jadi anggaran APBN dibangun oleh BUMN, tapi itu nggak nomenklatur anggaran tidak bisa dipakai. Jadi gitu loh. Nah, kita nggak tahu apakah sumbernya ini dari BNPB juga belum tahu. Nah, satu lagi jembatan di arah untuk Takengon, Benang Meriah yang itu masih masuk di wilayah Kabupaten Berun juga, itu Tepin Mane, itu juga menggunakan anggaran APBN dan dilaksanakan oleh BUMN, tapi tidak ada nomenklatur tetap, misalnya ini anggaran jembatan ini sekian, misalnya 40 miliar, misalnya itu nggak ini. Jadi hasil tracking kita memang ya soal postur APBN, soal penanganan bencana, saya lihat belum ada angka pasti. Oke Om. Nah Om, dari tadi kan beberapa mungkin hambatan atau tantangannya ya. Kalau dari sudut pandang Om Alfian sendiri, hambatan terbesarnya dalam proses rekonstruksi ini apakah tadi Om ya terkait birokrasi antar satgas gitu, ataukah anggaran gitu ya, atau kapasitas pemerintah daerah, atau dari tata ruang juga Om? Hambatan terbesar. Sebenarnya kan kalau dari masyarakat sipil itu pada saat itu melakukan advokasi satu isu pertamanya yaitu adalah bagaimana negara dalam hal pemerintah pusat untuk menetapkan Aceh darurat bencana nasional. Nah itu sebenarnya yang kita dorong ya, karena daya kerusakannya memang parah, wilayahnya lebih besar dan sektor korbannya juga sangat besar. Jadi itu alasan. Dan sebenarnya isu itu kan sempat bergelinding ya, termasuk di level pusat juga bergelinding. Tapi lagi-lagi Presiden ngotot bahwa ini bisa diselesaikan oleh
kita sendiri. Nah, Iya. ternyata sampai hari ini ya nggak ada ini apa. Jadi, mohon maaf, kita bilang berapa kali presiden ke Aceh, berapa kali wakil presiden ke Aceh, berapa kali mondar mandir kementerian ke Aceh, nggak ada dampak positifnya apa, nggak ada. Misalnya ya sederhananya gini, berapa kali menteri pertanian ke Aceh yang Iya. berulang-ulang ke Aceh, dan saya yakin mereka juga menggunakan anggaran budget bencana Aceh untuk biaya operasional. Tapi sampai hari ini belum ada sawah yang dibersihkan dari lumpur. Oke. Begitu juga DKP ya, Kementerian Perikanan, berapa kali ke Aceh. Samping soal katanya sudah ada budget 3 triliun untuk pembersihan wilayah tambak perikanan. Nah, tapi sampai hari ini sudah 3 bulan lewat, ini nggak ada action apa-apa. Makanya saya bertanya, akhirnya kita di Aceh kan duduk juga teman-teman masyarakat sipil mendiskusikan. Nah, salah satunya adalah nomenklatur anggaran ini nggak jelas. Iya. Nggak jelas apanya. Jadi nggak ada nomenklatur anggaran, misalnya untuk konstruksi Aceh, oke, diberikan sekian. Walaupun kita tahu bahwa Aceh juga sudah selesai ya, dengan BNPB, ada melibatkan Bappenas juga, selesai membangun rancangan kebutuhan terhadap penanganan bencana ekologis Aceh. Nah, itu sekitar 153 triliun. Oke. Karena daerah-daerah daerah-daerah das di daerah pegunungan memang ini sudah semua. Jadi ini sebenarnya daerah yang paling rawan ya. Yang paling rawan artinya ketika hujan memang langsung nggak ada tertahan lagi. Dan ini kan butuh waktu 1-2 tahun nggak bisa untuk bagaimana tumbuh kembali konstruksi hutan ya yang sudah rusak parah memang di atas. Iya Om. Jadi kalau dari Om Alfian sendiri, bagaimana seharusnya memastikan bahwa rekonstruksi yang dilakukan ini, ya yang tadi itu Om, tidak hanya memulihkan kondisi lama, ya kan, tapi akhirnya bisa juga meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa depan. Ini gimana Om kalau dari Om Alfian? Ya, kita kan udah berdiskusi itu sekarang ya, soal bagaimana, ini yang terakhir di Aceh ya. Nah, salah satunya bagaimana misalnya kita dorong pemerintah harus segera melakukan evaluasi ataupun review terhadap hagi-wagi izin yang diberikan. Karena kita tahu bahwa dengan dokumen terakhir Dinas SDM Aceh dalam kondisi bencana, karena bencana Aceh kan 25-26 November ya 2025 kemarin. Itu pada hari itu pemerintah Aceh mengeluarkan izin HGU, izin tambang. Dan dokumennya itu kalau diklik di Google juga udah tersebar. Jadi ini sebuah kacau ya sektor ini. Jadi saya pikir ini harus direview semua, harus dievaluasi semua daerah-daerah ya, karena soal alih fungsi lahan ini memang di Aceh sekarang memang sangat marah. Jadi kebencanaan ini sebenarnya menjadi pengetahuan bersama yang itu menjadi kehati-hatian kita, terutama bagaimana menjaga tata kelola sektor hutan di Aceh yang lebih baik dan jujur. Itu sebenarnya yang lagi kita dorong ya, karena Mata sendiri juga sekarang lagi melakukan review izin, termasuk lagi advokasi salah satu perusahaan yang pernah kita investigasi, yaitu dicabut izinnya daerah utara. Nah, itu lagi concern itu sekarang. Nah, termasuk misalnya bagaimana edukasi dari negara dan pemerintah secara konkret masyarakat hutan ya, untuk menjaga hutannya. Jadi untuk karena kan juga ada hutan adat namanya ya, yang itu memang sudah mulai dijalankan oleh para pemangku adat di daerah tersebut. Berarti kalau sampai paling tidak sampai kemarin ya Om ya, terjadi bencana itu belum ada regulasi atau kebijakan gitu ya terkait pengelolaan hutan di Aceh, itu belum ada Om? Ya belum ada, makanya itu salah satu yang kita dorong sekarang. Nah, yang ada cuman sebelum bencana itu pemerintah Aceh sudah mengeluarkan semacam satuan kerja untuk review izin dan tambang, tapi belum jalan. Jadi itu yang kita karena ini izin HGU saja cukup. Ya lumayan banyak izin tambang, apalagi wilayah-wilayah tambang ilegal. Jadi alih fungsi lahan itu memang tidak pernah berhenti di Aceh. Jadi makanya kita melihat bahwa ini adalah yang pertama, ini adalah bencana ekologis ya. Yang kedua, ini memang teguran dari alam, karena kita memang selama ini terjadi penjarahan itu memang sangat berat dan
sudah tidak terkontrol lagi. Iya, Om. Oke. Baik, Om Alfian. Nah, Om, tadi eh, Aceh ini kan memiliki pengalaman besar gitu ya. Kembali lagi Om ya dalam rekonstruksi pasca tsunami 2004. Nah, sebenarnya ada tidak Om pelajaran dari pengalaman tersebut yang bisa diterapkan dalam pemulihan pasca banjir 2025 gitu ya? Mungkin selain tadi ya Om, birokrasi atau koordinasi antara satuan kerja gitu ya, misalnya seperti BNPB, atau mungkin ada yang bisa kita pelajari dari organisasi BRR sebelumnya gitu Om mungkin? Ya, yang pertama saya pikir ini menjadi bagi pemerintah pusat ya, yang hari ini kita tahu bahwa juga memiliki kewenangan penuh dalam memberikan HGU, dalam memberikan izin tambang. Nah, saya pikir ini juga harus introspeksi. Artinya ini bencana ekologis dan juga ini bagian dari kesalahan tata kelola sektor ini. Nah, yang kedua, saya pikir terutama dari pemerintah daerah, termasuk BNPB dari pusat. Artinya bagaimana proses penanganan yang lebih konkret. Misalnya gini, bagaimana melakukan edukasi terhadap wilayah-wilayah masyarakat hutan. Yep. Ya, jadi mereka memang harus diberi kewenangan untuk menjaga hutannya. Jadi sebenarnya gini, historis Aceh itu sudah punya kalau di Aceh itu pawang hutan. Jadi itu sebenarnya harus didorong lagi, dan saya kira negara harus memberi legitimasi itu, karena ketika negara memberi legitimasi ini juga akan sia-sia. Nah, jadi pemerintah daerah juga, jadi saya pikir banyak hal yang dilakukan, yang bisa dilakukan selama pemerintah punya political will untuk menjaga tata kelola sektor hutan ini lebih bagus ke depannya. Nah, karena kejadian ini saya pikir menjadi kurang keras ya bagi siapapun, terutama bagi para pemangku kepentingan baik itu di Aceh maupun di pemerintah pusat, sehingga ini sebenarnya menjadi momentum karena kalau kami kan tidak hanya melihat semata-mata bahwa bagaimana membangun rekonstruksi pasca bencana, tapi juga bagaimana membangun jaminan terhadap tata kelola sektor hutan ke depan dengan momentum bencana kali ini. Betul. Berarti untuk saat ini yang difokuskan lebih ke situ juga ya Om ya, edukasi untuk bagi masyarakat bagaimana untuk mengelola hutan kita sendiri seperti itu Om. Om berarti lebih mendorong ke situ. Mungkin terutama bagi mata juga ke situ dulu ya Om ya. Ya, jadi memang daerah-daerah das itu memang di atasnya udah hancur, udah bersih kayak lapangan bola ya. Iya. Jadi untuk menunggu konstruksi hutan kembali kepada awalnya itu butuh waktu yang nggak hanya 5 tahun, mungkin di atas 10 tahun ya. Betul. Makanya ini harus dijaga mulai sekarang. Kalau tidak, kayak semacam daerah-daerah Pidijaya misalnya, sebentar hujan sekarang udah banjir. Ya, di Aceh Tengah misalnya sebentar hujan udah banjir. Benar Meriah juga sama. Termasuk di Aceh Timur misalnya, juga sebentar hujan udah banjir. Artinya ini kan kondisinya jelas tidak stabil karena di daerah perkebunan yang hutan-hutan yang dulunya seharusnya dilindungi sekarang sudah habis. Iya Om, betul, karena sudah tidak ada, ya ibaratnya hutannya sudah habis ya Om ya, udah tidak ada yang bisa ditanam lagi di situ. Iya benar. Oke, baik. Om, kalau untuk kontribusi masyarakat sipil gitu ya, atau organisasi kemanusiaan dan bahkan sektor swasta dalam proses pemulihan Aceh, ini bagaimana Om Alfian melihatnya? Ya, kalau hari ini kita lihat kan, mohon maaf kalau misalnya kita dengar dari para korban, terutama kayak di Tamiang yang lebih parah ya. Artinya di Tamiang itu tidak ada satupun desa yang tidak lumpuh, jadi semua lumpuh mereka. Ya artinya memang ya teman-teman relawan itu yang paling cepat dalam memberikan bantuan. Jadi terutama teman-teman relawan yang ada di luar Aceh ya. Jadi termasuk ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan kita sangat berterima kasih dan memberi apresiasi respon cepat mereka. Karena kalau memang ya tidak ada respon dari relawan ini, saya pikir ini akan menjadi ancaman serius. Karena kan kemarin itu setelah bencana kita akan menjaga jangan sampai orang meninggal karena udah selamat tapi meninggal akibat kelaparan. Dan itu terjadi. Jadi negara juga pada saat itu kebingungan. Minggu pertama saya lihat negara kebingungan. Artinya mereka mau melakukan apa nih? Proses pemerintah daerah juga nggak jalan. Jadi
apa namanya ya, jadi gerakan relawan kemarin itu yang dengan istilahnya kita untuk kita itu saya pikir sangat efektif dan itu sangat dirasakan oleh para korban. Oke, baik Om. Berarti memang kemarin bantuan dari relawan itu ya Om ya yang paling berpengaruh sebenarnya Om ya. Karena juga Pemda kan lumpuh juga pada saat itu. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Oke, nah baik Om Alfian, ini yang terakhir dari saya Om yang mau saya tanyakan ke Om ya. Strategi yang bisa dilakukan oleh Mata apa di Om untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana banjir ini Om? Silakan Om. Iya, sebenarnya yang pertama kan memang kalau ada program Kispawod ya, yang program Kispawod ini memang itu muncul di Aceh itu pasca Aceh dilanda tsunami pada saat itu. Nah, Kispawod ini memang dia itu mekanismenya dibayar per hari 120.000. Jadi warga membersihkan lahannya sendiri, warga membersihkan fasilitas umum, terutama daerah-daerah yang terdampak yang mempunyai sampah. Nah, itu salah satu yang memang didorong oleh banyak pihak hari ini. Tapi ya lagi-lagi pemerintah dengan alasan masih mempersiapkan soal budgetnya. Iya. Karena daerah-daerah terdampak ini kita melihat bahwa masyarakat tidak punya harapan lagi, rumahnya sudah hancur, lapangan kerjanya sudah penuhnya sudah lumpuh, jadi nggak bisa pergi ke sawah, nggak bisa bertambak ikan. Nah, artinya ini sebenarnya jalur-jalur ini harus dilakukan secepat mungkin oleh negara sehingga mereka bisa hidup. Jadi mereka bisa ada lapangan Produktif ekonomi lagi ya, mereka Om, ya. yang selama ini mereka garap, yang sudah sangat lama. Iya benar. Itu sebenarnya menjadi prioritas. Itu yang kita dorong. Walaupun mohon maaf pola Kispawod ini memang di Aceh tidak mengenal ya. Artinya di Aceh itu budaya gotong royong, tapi dalam konteks ekonomi ya mereka memang hari ini lumpuh. Jadi mereka hari ini lumpuh. Bagaimana misalnya kayak hari ini, kayak kondisi saat ini misalnya di bulan puasa sebentar lagi Idul Fitri, mereka tidak punya apa-apa. Jadi itu sebenarnya kita dorong jauh-jauh sebelum puasa sehingga mereka punya pendapatan. Karena gini, daerah-daerah kami yang mohon maaf kita lihat, yang sampaikan kita juga tidak mau warga yang memang ada pilihan keluarganya, rumahnya sudah kadang-kadang jangan sampai hipertensi. Jadi jangan sampai ya mereka menganggap tidak punya harapan lagi hidup. Jadi tiap hari duduk di depan rumah yang sudah ditempat dengan kayu-kayu bekas, jadi mereka termenung. Nah, itu sebenarnya ruang yang harus diambil oleh pemerintah yang kita dorong itu. Jadi minggu kemarin kita juga udah diskusi dengan Pemprov soal bagaimana strategi mempercepat sektor pertanian dan tambak ini untuk ikan, dan katanya lagi berproses terhadap anggaran dari TKD yang dipotong yang katanya dikembalikan oleh pemerintah pusat. Jadi rencana dengan pola Kispawod tersebut. Jadi ya semoga ini bisa cepat ya, karena apalagi sebenarnya ini sebentar lagi mau puasa, mau lebaran Idul Fitri, ya kita nggak bisa ngebayangin ada yang masih tinggal di tenda ya. Jadi segala harapan mereka, jadi kalau istilah kita bilang ya pemerintah harus tanggung jawab dan harus peka terhadap ini. Oke. Baik Om Alfian. Baik Om Alfian, terima kasih Om sebelumnya sudah mau bergabung dan juga menceritakan kondisi saat ini Om ya pasca setelah banjir kemarin, dan mungkin situasi realnya di sana untuk proses rekonstruksi itu seperti apa gitu, agar mungkin teman-teman podcast ini juga tahu gitu situasinya di sana seperti apa. Baik teman-teman, bencana selalu meninggalkan luka tetapi juga membuka kesempatan untuk memperbaiki cara kita membangun masa depan. Aceh telah menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ujian, mulai dari konflik hingga bencana besar. Pemulihan yang berhasil bukan sekedar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, melainkan membangun sistem yang lebih kuat, masyarakat yang lebih siap, dan tata kelola pembangunan yang lebih tahan terhadap resiko bencana. Pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi Aceh tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun kembali, tetapi dari seberapa cepat masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan bermartabat. Baik, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyatakan berhenti